semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan kalian tentang penggolongan obat yang saya ketahui. Jadi simak sampai habis ya. Sebelum saya masuk dan memperlihatkan nama-namanya, mari kita ketahui sebelumnya apa ya arti obat itu. Yap, obat adalah kumpulan dari berbagai macam zat yang dikemas dalam bentuk serupa untuk dapat dikonsumsi sebagai alat untuk meredakan berbagai jenis penyakit. Setelah mengetahui apa itu arti obat, mari kita lanjut ke berbagai macam nama-nama yang terdapat di sini. Pertama, terdapat obat bebas, yaitu obat yang bisa dibeli secara langsung dan tanpa menggunakan resep dokter. Terdapat berbagai macam contohnya seperti ini. Ini gambar yang saya tampilkan dari situs ogikbf.co.id. Di sini juga ada obat jamu atau jamu adalah obat tradisional berbahan dasar herbal atau tanaman tradisional yang disediakan secara tradisional. Inilah salah satu obat yang dapat saya tampilkan, tolak angin dari Cido muncul yang terdapat logo jamu di atasnya. Setelah dua obat berikut, kita masuk ke obat yang ketiga, yaitu narkotika. Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Sebelum kita lanjut ke contohnya, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu sintetis dan semi-sintetis. Jadi, sintetis adalah suatu bahan yang terbuat dari kimia, sedangkan semi-sintetis adalah campuran dari bahan kimia dan alami yang dijadikan menjadi satu kesatuan umum. Setelah mengetahui arti dari dua kata tersebut, mari kita lanjut ke macam-macam contoh narkotika apa aja ya. Golongan narkotika terbagi menjadi tiga, yaitu golongan pertama, kedua, dan ketiga. Golongan pertama adalah golongan tertinggi, yaitu dengan contohnya ganja. Golongan kedua adalah petidina, golongan ketiga kodein. Oke, yang keempat kita masuk ke fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan produk berbasis bahan alam yang telah teruji klinis dan bahan baku yang digunakan maupun produk yang dihasilkan sudah terstandarisasi. Salah satu contoh fitofarmaka adalah Stimuno yang berasal dari PT Dexamedica, yaitu yang terdapat pada logo di atasnya seperti S dan tertuliskan fitofarmaka. Yang kelima, kita terdapat obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam atau obat tradisional yang sudah terbukti keamanan dan juga khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan baku yang digunakan telah distandarisasi. Ini salah satu contoh obat herbal terstandar, yaitu OB Herbal yang berasal dari PT Detolomed. Berikut yang keenam, kita terdapat obat bebas terbatas. Adalah obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Ini dia contoh-contoh obat bebas terbatas. Yang terakhir adalah obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter. Berikut adalah contoh-contoh dari obat keras. Setelah 7 penggolongan obat tersebut, saya harap teman-teman dapat mengerti dan memahaminya. Maaf jika ada salah kata atau sebutan yang saya ucapkan di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.